Bisa kita mulai untuk pelajaran hari ini? Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, hendaknya kita berdoa dulu. Silakan salah satu menyiapkan untuk berdoa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Semuanya sehat? Ada yang sakit? Gak ada? Berapa jumlahnya berkurang? Ada. Siapa? Putra sama? Kenapa? Meriah. Rindukan kasih sayang ini. Ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya saya mengecek kehadiran kalian dulu ya. Meskipun sebenarnya tadi kalian sudah sampaikan dua anak yang sudah masuk, tapi tidak mengapa ya. Kita akan langsung dulu. Abdul Aziz Irsyad Hafiz, Aulia Rahman, Fadli Rahman, Khalid, Zaki, Ansor, Saudin, kelas ada ya, sakit. Putra Sidik, sakit. Baik, mudah-mudahan teman kalian yang saat ini sedang sakit, semoga segera diberikan ke sembuhan. Baik, anak-anak, antum tahu nggak apa itu teks prosedur? Yuk, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Zaki? Teks yang berisi langkah-langkah atau cara-cara melakukan atau membuat sesuatu. Teks yang berisi tentang langkah-langkah atau melakukan sesuatu ya, tepat sekali. Ya. Atau mungkin ada yang mau memberikan jawaban yang lain? Nafis mungkin? Nafis? Belum tahu. Baik. Kalau belum tahu, ya kita kan belum tahu gitu ya. Kita kan belum tahu. Baik. Nah, jadi pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan, ya, agar tujuan tertentu dapat tercapai dengan benar dan efisien. Jadi sudah paham ya apa itu teks prosedur ya? Apa itu teks prosedur, Mas Khalid? Teks yang berisi langkah-langkah tahapan untuk melakukan suatu hal. Nah, terus Mas Anson, jenis-jenis teks prosedur ada 3 tadi kan? Ya kan? Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Sebutkan Mas. Terus? Saya di sini akan mempresentasikan cara mengganti biji sepeda motor. Tujuan menjelaskan langkah-langkah mengganti biji sepeda motor agar proses berjalan aman dan mesin dapat menyala dengan baik. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu kunci buji sesuai ukuran motor. Yang kedua, buji baru sesuai spesifikasi motor. Yang ketiga, lap kering atau kain buji. Yang keempat, sarung tangan jika perlu. Langkah-langkah. Yang pertama, pastikan mesin dalam keadaan dingin. Hal ini dilakukan agar tangan tidak terkena panas dan kulit buji tidak rusak. Yang kedua yaitu matikan kontak motor dan lepaskan kunci kontak. Ini untuk menghindari kemungkinan arus listrik masuk ke sistem pengapian.
Yang ketiga, lepaskan tutup kabel busi, pegang bagian ujung karet, bukan kabelnya, agar kabel tidak tertarik dan putus. Yang keempat, gunakan kunci busi untuk melepas busi lama. Putar berlawanan arah jarum jam secara perlahan sampai busi bisa dilepas dengan mudah. Yang kelima, periksa kondisi busi lama. Amati apakah busi kotor, berkarat atau aus. Ini bisa menjadi tanda kondisi mesin. Pasang busi baru. Masukkan busi baru ke tempatnya dengan hati-hati. Lalu kencangkan searah jarum jam menggunakan tangan terlebih dahulu. Kemudian rapatkan dengan kunci busi secukupnya. Jangan terlalu kencang agar rim tidak rusak. Yang ketujuh, pasang kembali kabel busi. Pastikan kabel terpasang kuat dan tidak longgar agar pengalian bekerja sempurna. Yang kedelapan, nyalakan mesin untuk memastikan busi terpasang dengan benar. Jika mesin menyala lemah dan tidak tersendat, berarti penggantian hasil. Tips: sebaiknya gunakan busi dengan tipe dan ukuran yang direkomendasikan pabrik motor. Hindari menyentuh bagian elektroda busi dengan tangan langsung agar tidak kotor. Jangan mengencangkan busi terlalu kuat karena dapat merusak oleh sepeda motor. Struktur teks bagian yang pertama yaitu tujuan, menjelaskan cara mengganti busi motor dengan benar. Yang kedua, alat dan bahan, kunci busi, busi baru, kering, sarung tangan. Langkah-langkah, ada 8 langkah-langkah berurutan dari mematikan mesin hingga menyalakan kembali. Tips, cara dan larangan agar hasil lebih baik. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kembali dulu ya. Baik, teman-teman yang lain mungkin sudah paham dari apa yang disampaikan sama Mas Alfa sama Mas Samson tentang teks prosedur cara mengganti busi tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tentang apa? Bebas. Mungkin bagian-bagiannya. Ya, silakan. Menurut kalian, apa yang sudah dibuat sama teman kalian yang ada di depan ini, kira-kira sudah sesuai atau belum? Sudah. Alasannya apa? Alasannya apa? Tadi kan di awal pembelajaran kita sudah jelaskan tentang struktur apa dari teks prosedur itu seperti apa. Harus ada tujuannya, harus ada langkah-langkahnya, sama ada alat dan bahannya, ada juga tips. Tipsnya kan? Nah, dari 4 item tadi di teman kalian tadi sudah ada atau belum? Sudah ada. Sudah ada Mas Fadli? Sudah ada ya? Sudah ada. Berarti nilainya berapa ini kira-kira? 35. Katanya sudah bagus ya, nilainya ke 35. Kurang panjang, Pak. Nilainya kurang panjang. Teks prosedur itu kan ada yang sederhana, nggak perlu Pak. Pokoknya mau buat teks prosedur tentang apa? Protokol panjang, ya. Jadi nilainya itu bagus ya. Kita berikan plus buat teman kalian. Silakan kembali Mas. Ya. Baik, kita presentasikan ke. Baik, karena pelajaran sudah selesai, silakan kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.